Indonesia, tanah yang kaya akan sejarah dan budaya. Dari Sabang hingga Merauke, setiap sudut tanah air ini menyimpan cerita yang berharga. Cerita yang membentuk siapa kita dan mengapa kita harus menjaga warisan itu. Salah satu cara kita melestarikan kekayaan ini adalah melalui cagar budaya. Cagar budaya adalah situs, bangunan, atau benda yang memiliki nilai penting dalam sejarah, budaya, atau ilmu pengetahuan yang dilindungi untuk menjaga identitas bangsa. Cagar budaya ini bisa berupa bangunan, situs arkeologi, hingga tradisi yang diwariskan turun-temurun. Di Probolinggo, kota yang terletak di pesisir Jawa Timur, kita dapat menemukan berbagai cagar budaya yang kaya akan nilai sejarah. Salah satunya Kodim 0820 Probolinggo. Tempat yang mungkin belum banyak dari kita mengetahui bagaimana isi di dalamnya ataupun sejarahnya. Sejarah Kodim 0820 Probolinggo tidak dapat dipisahkan dari semangat perjuangan rakyat Indonesia. Sebagai markas militer yang berada di tengah kota, Kodim 0820 memegang peranan penting dalam menjaga kedaulatan negara, serta menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Probolinggo. Markas Komando Distrik Militer 0820 ini bukan sekedar pusat komando militer. Ia juga merupakan bagian dari sejarah perjalanan panjang bangsa Indonesia, termasuk perjuangan kemerdekaan yang melibatkan masyarakat dan juga tentara. Probolinggo itu di sini masuk dalam cagar budaya, yaitu dulu itu bangunan ini itu bekasnya rumahnya residen zaman Belanda dulu. Nah, ini masih ada tiang-tiang yang besar-besar sekali ini untuk membuktikan bahwa di sini adalah cagar budaya Kodim Probolinggo, cagar budaya yang dilindungi, tidak boleh dirubah. Ini aturan dari pemerintah, tidak boleh berubah, karena cagar budaya dan dilindungi ya. Itu lihat bangunannya di sana itu. Zaman Belanda dulu yang dibuat itu kurang lebih tahun 1910. Kemudian semakin ke depan sini dengan pengorbanan rakyat Indonesia untuk berjuang melawan Belanda itu, kemudian di sini dibangunlah residen ini oleh rakyat Indonesia atau masyarakat Indonesia pada tahun 1948 sampai dengan tahun 1953. Dibangunnya tujuannya apa? Untuk dibentuk sebuah kodim, komando distrik militer, untuk melawan penjajah yang akan masuk ke wilayah Probolinggo. Komando Distrik Militer atau bisa disebut juga dengan Kodim adalah satuan kewilayahan yang berada di bawah Komando Resor Militer atau bisa disebut juga dengan Korem. Kodim membawahi beberapa komando rayon militer atau bisa disebut juga dengan Koramil, dengan tugas pokok yakni menyelenggarakan pembinaan teritorial atau menyatu dengan rakyat untuk menyiapkan wilayah pertahanan di darat dan menjaga keamanan wilayahnya. Kodim tentunya merupakan markas militer yang digunakan untuk aktivitas militer seperti pelatihan dan lain sebagainya. Pada saat dialihkan menjadi Kodim, tentunya ada tahapan atau prosesnya.
Tetapi sejarah-sejarah atau sumber-sumber tersebut masih susah untuk dicari. Karena orang-orang yang berada di Kodim saat ini adalah orang-orang baru. Bahkan menurut cerita dahulunya Kodim ini juga merupakan penjara peninggalan masa penjajahan Belanda. Di sini bangunan Kodim Probolinggo sebelah kanan, bagian kanan. Lihat, kelihatan sekali kalau cagar budaya. Temboknya besar-besar, tubuhnya besar-besar, bangunannya tinggi. Kelihatan sekali kalau bangunan tua, cagar budaya. Ini bagian belakang kantor daripada Kodim, ya. Ini merupakan bangunan tambahan karena Kodim itu bangunannya bangunan tua. Jadi bangunan tambahan tersebut ini dimodifikasi, dibentuk, disamakan dengan bangunan tua, seolah-olah seperti bangunan tua. Seperti adik-adik lihat di sini, tubuh-tubuhnya itu mirip sama dengan yang ada di depan tadi, yang asli cagar budaya bawaan zaman Belanda dulu. Kita sekarang masuk aula Kodim. Dari pintu belakang ini pintunya kelihatan menjulang tinggi, kelihatan sekali kalau bangunan tua zaman Belanda. Lihat, nah, jadi Bangunan peninggalan Belanda ini harus dilindungi keberadaannya dan tidak boleh dirubah struktur bangunannya. Mulai dari bentuk keramik, cagar, dan pintunya pun masih sama seperti dulu. Walaupun mungkin ada beberapa tambahan seperti dipasangkan wallpaper dan tembok yang dicat ulang. Setelah tahun sekitar 53 itu Kodim berdiri, kemudian disitulah disusun organisasi dalam Kodim, di mana di bawah kendali atau pimpinan Bapak Dandim sekitar tahun 1958. Di sini dulu Dandim pertama kali itu tahun 1958 yang dipimpin oleh Bapak Letnan 1 Subandi. Terbentuknya Masjid Al-Hidayah Kodim Probolinggo. Dulu masjid yang ada di Kodim Probolinggo adalah ini. Ya, kelihatan sekali bangunannya kuno. Zaman dulu yang jelas ini masjid ini setelah tahun 58 dibuat, setelah terbentuknya berdirinya Kodim, ya. Nah, kelihatan sekali bangunan tua. Di sini adik-adik ada kolam ikan. Sekarang kolam ikan. Kalau dulu di sini tempat mandinya, bermainnya, berenangnya anak-anak zaman Belanda, disebut noni-noni kalau sekarang menyebutnya. Menurut cerita-cerita orang yang sudah lama di sini. Dan sampai sekarang pun di sini kalau ada Pak Piket itu jaga di sini, malam-malam kadang-kadang ada yang mandi, noni-noni gitu, anak-anak cewek-cewek gitu kan, anak-anak Belanda dulu. Berarti kan di sini kan menunjukkan bahwa benar-benar Kodim Probolinggo itu cagar budaya. Masih ada dulu roh-rohnya zaman dulu itu. Yang sering mandi di sini mungkin hadir kangen dengan kolam ini, datang ke sini malam-malam mandi di sini. Semua itu hanya satu dari banyaknya cerita di balik cagar budaya lain di Probolinggo. Bukankah sudah seharusnya menjaga cagar budaya ini? Menjadi penerus bangsa dan melestarikan cagar budaya adalah kewajiban kita. Dengan begitu, marilah kita menjaga cagar budaya ini dengan melestarikannya, merawatnya, dan melindunginya. Mungkin ada cerita pula di balik sejarahnya.